Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, terutama nikmat taufik, karena hanya taufik Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada hadis 219. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. An Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syatin mayyitatin faqala hal istamta'tum biha qalu innaha mayyitah faqala innama haruma akluha. An Abdullah bin Abbas, saking Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra iku marra lewat sapa Rasulullah bisyaten kelawan wedhus mayyitaten kang mati, bangkai berarti. Faqala, nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, halastamta'tum biha halastamta'tum ana ta ora gunakaken sapa sira kabeh biha kelawan kulite syatin mayyitah. Qalu, jawab sapa para sahabat, innaha sak temene syatun mayyitah
iku mayyitatun batang. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, innama haruma angin pestine dan harumakan apa akluha mangan mayyitah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dengan membawa atau dengan kambing yang mati, bangkai kambing. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak menggunakan kulit domba atau kulit kambing yang sudah mati itu? Kalau para sahabat mengatakan sesungguhnya dia adalah bangkai. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang haram itu adalah memakannya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu tentang masalah bangkai. Bangkai itu atau bahasa Arabnya maitah. Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Tanpa disembelih secara syar'i. Itu yang disebut dengan maitah atau bangkai. Baik itu binatang yang mati tanpa disembelih sama sekali. Misalnya ada sapi, kemudian dia mati tanpa diketahui, misalnya nggak ketahuan sudah mati, nggak disembelih sama sekali, dia mati, maka ini menjadi bangkai. Hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Atau ada misalnya ayam tertabrak mobil, kemudian dia sudah mati, maka ayam ini adalah disebut bangkai. Najis hukumnya dan haram untuk dimakan. Atau ada misalnya ayam disembelih, tetapi tidak disembelih secara syar'i. Misalnya yang menyembelih bukan seorang muslim atau bukan ahlul kitab, yang menyembelih orang murtad, atau yang menyembelih itu orang yang dia kafir, maka sembelihan dia itu disebut bangkai. Disebut bangkai meskipun sebenarnya disembelih, tetapi yang menyembelih bukan seorang muslim atau ahlul kitab dengan ketentuan tertentu, maka sembelihannya disebut bangkai. Atau misalnya yang menyembelih seorang muslim tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syarak dalam penyembelihan. Yang wajib dalam penyembelihan itu memotong jalan nafas dan jalan makan. Al-hulqum wal mari itu harus terpotong. Ternyata enggak, salah satu dari dua saluran itu tidak terpotong. Maka berarti apa? Tidak sesuai dengan ketentuan penyembelihan dalam syariat Islam. Maka enggak sah sembelihannya disebut bangkai maitah. Meskipun kemudian dimasak dan baunya wangi, rasanya lezat, itu tetap disebut bangkai, hukumnya najis. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena sering kita, pada umumnya kita menganggap bahwa bangkai itu adalah sesuatu yang yang baunya itu nggak enak. Sehingga sering seseorang itu bergurau dengan teman-temannya, badan kamu kok kayak bangkai misalnya. Saking baunya nggak enaknya kemudian disebut bangkai, gurauan
yang dianggap seakan-akan setiap bangkai itu baunya nggak enak, atau dalam peribahasa mengatakan serapat-rapatnya kamu menyembunyikan bangkai maka akan tercium juga. Serapat-rapatnya kita menyembunyikan sesuatu yang buruk, tetapi pada akhirnya akan tercium juga karena baunya yang busuk itu, sehingga akan ketahuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak seperti itu. Tidak setiap bangkai itu yang baunya enggak enak. Demikian juga tidak setiap yang baunya enggak enak itu bangkai. Tidak selalu seperti itu. Sehingga ada sebutan bunga bangkai. Bunga tapi baunya enggak enak sekali, sehingga disebut bunga bangkai. Karena konotasinya ketika disebut bangkai itu baunya busuk. Tapi dalam definisi ta'rif bangkai dalam syariat Islam tidak demikian, yaitu binatang yang dia mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Bisa jadi nggak disembelih sama sekali, bisa jadi disembelih tetapi tidak secara syar'i, nggak sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Nah, itu yang disebut dengan bangkai. Nah, di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa seekor kambing bangkai yang mati, yang tadi sudah kita sebutkan, dia tidak disembelih secara syar'i. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tidak menggunakan kulitnya bangkai ini? Apakah kalian tidak menggunakan kulit bangkai ini? Para sahabat menjawab, itu bangkai wahai Rasulullah. Itu bangkai wahai Rasulullah. Seakan-akan mereka mengatakan, masa kami memanfaatkan menggunakan kulit bangkai? Itu bangkai wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innama haruma akluha. Yang haram dari bangkai itu adalah memakannya, memakan bangkai itu yang haram. Sedangkan memanfaatkan atau menggunakan kulitnya tidak untuk makan, untuk sesuatu yang lain menggunakannya, maka itu diperbolehkan, itu halal. Tetapi setelah disamak, namanya ditibagh, setelah disamak terlebih dahulu. Jadi kulit bangkai, maksudnya kulit bangkai yang binatang yang halal untuk dimakan, seperti kulit sapi, kulit bangkai sapi, atau kulit bangkai kambing, kulit bangkai apalagi yang rusa misalnya, yang itu, atau binatang-binatang yang memang tidak, maksudnya yang tidak najis pada asalnya, itu bisa disamak kemudian dia menjadi suci, baik itu yang pada dasarnya boleh dimakan atau tidak, tetapi dia tidak najis pada asalnya. Kalau najis seperti anjing atau babi, meskipun mati, meskipun babi itu disembelih misalnya, tetap bangkai, artinya tetap najis. Atau anjing disembelih tetap najis, atau enggak disembelih juga tetap najis. Hidup pun dia najis. Nah, maka kalau kulitnya babi nggak bisa disamak terus menjadi suci, nggak bisa, karena memang bendanya itu sudah najis dari awal. Berbeda dengan dengan sapi. Dia menjadi najis itu karena apa?
karena dia bangkai, karena dia matinya tidak disembelih secara syar'i. Itu yang menjadikan dia najis. Kalau ada sapi mati tanpa disembelih dengan secara syar'i, maka sapi itu bangkai, najis, semuanya najis, termasuk kulitnya itu juga najis. Ada kambing mati tanpa disembelih secara syar'i, maka itu bangkai, hukumnya najis. Semuanya termasuk kulitnya juga najis, nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Hanya saja kulitnya apabila disamak, maka dia menjadi suci, boleh dimanfaatkan selain dimakan. Nah, kalau dimakan nggak boleh. Tetapi kalau digunakan misalnya untuk beduk atau untuk rebana misalnya, maka itu diperbolehkan, tapi dengan ketentuan setelah disamak. Disamak itu nanti ada aturan-aturannya yang telah dijelaskan dalam fikih. Dulu pernah kita jelaskan, menggunakan alat pengerik tertentu untuk kemudian menghilangkan sisa-sisa daging, sisa-sisa gajih dan semacamnya yang ada dalam kulit, yang kemudian ada di seperti itu sampai bersih, sampai betul-betul bersih. Nanti akan bisa dengan cara-cara tertentu akan bisa menjadi suci. Dan ketika itu boleh untuk dimanfaatkan, misalnya pemanfaatan untuk beduk atau rebana dan semacamnya. Meskipun itu adalah kulit bangkai. Tapi kalau kulitnya itu kulit bukan bangkai, sapi yang memang disembelih dengan sembelihan syar'i, boleh dagingnya kulitnya dimasak juga boleh. Dijadikan sebagai biasanya cecek, itu dimakan boleh, karena memang itu bukan bangkai. Tapi kalau bangkai dimasak nggak boleh kulitnya, tetapi bisa disamak untuk kemudian dimanfaatkan atau digunakan untuk selain makan. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Maimunata anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat. Fasu'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma haulaha wa kuluhu. An Maimunata, saking Maimunah, anna fa'ratan, sak temene ana tikus, waqa'at ceblok apa fa'rah, fi samnin ing dalem fi samnin ing dalem keju, famatat nuli mati apa fa'rah. Fasu'ila mongko den takoni sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anha saking fa'rah waqa'at fi samnin. Faqala nuli jawab sapa kanjeng Nabi, alquha, buango sapa sira kabeh ing fa'rah, wa malan barang haulaha kang ana sekitare fa'rah, wa kuluhu lan mangano sapa sira kabeh ing samen. Bukan mangan ing tikus, bukan. Wa kuluhu lan mangano sapa sira ing samen. Keju tadi atau mentega, mentega, lebih pasnya mentega. Diriwayatkan dari Maimunah bahwasanya ada seekor tikus jatuh di mentega, makanan namanya saman atau mentega. Kemudian tikus itu mati di situ. Kemudian tikus itu mati di situ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya tentang masalah itu, bagaimana ini? Ada makanan
Yang di sini adalah saman, mentega. Kemudian kejatuhan tikus. Tikusnya asalnya masih hidup, begitu jatuh ke dalam makanan itu, kemudian dia menjadi mati di situ, bangkai. Nah, sudah tikus, bangkai lagi. Nah, artinya najis betul. Nah, betul-betul itu najis. Maka ketika ditanya seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, buanglah tikusnya dan mentega yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitar tikus itu. Kemudian makanlah sisa dari mentega tersebut. Jadi misalnya ini ada di piring, kemudian atau piring terlalu kecil ya, misalnya di baskom besar ada makanan, yang makanan ini saman ini maksudnya saman yang jamit, bukan yang cair. Bukan yang cair. Jamit itu yang apa istilahnya? Dia tidak cair. Apa tidak cair itu? Padat. Dia padat. Makanan yang padat. Misalnya jenang misalnya. Ada jenang apa? Dodol misalnya. Dodol satu baskom, kemudian tiba-tiba ada tikus jatuh pas di tengah-tengah tikusnya. Ya nggak harus di tengah, di pinggir juga nggak apa-apa. Ini contoh. Maka jatuh terus mati di situ. Ini bagaimana? Apakah dibuang saja semua menteganya ini? Apakah semua dodolnya ini dibuang saja semua karena kena tikus? Jawaban Nabi enggak. Buang tikusnya dan daerah atau sekitar makanan yang tadi kejatuhan itu, yang sekitar daerah yang kejatuhan tikus itu buang, maka sisanya kamu boleh memakannya. Kamu boleh memakannya. Karena apa? Jamid, karena padat. Berbeda dengan apabila yang kejatuhan itu adalah benda cair. Benda cair. Kalau benda cairnya itu, kalau air, sekarang air dulu misalnya. Kalau air, ini memang air, maka dilihat jika dia berubah disebabkan oleh najis yang datang misalnya, dia memang sudah bangkai, bangkainya masuk ke dalam air satu timba. Maka jika airnya itu berubah, satu timba kan tidak sampai 2 kullah. Jadi air itu ada air banyak, al-ma'ul katsir, ada al-ma'ul qalil. Al-ma'ul katsir itu air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Kalau al-ma'ul qalil, air sedikit, itu air yang kurang mencapai 2 kullah. 2 kullah itu sekitar 216 liter. Nah, jadi air itu air sedikit, cuma 1 timba, tidak sampai 2 kullah. Kemudian kejatuhan najis, maka langsung jadi najis baik berubah atau tidak berubah. Beda dengan air yang lebih dari 2 kullah, misalnya air 1 kolam atau air 1 sungai. Kejatuhan najis, misalnya bangkai tikus, maka itu tidak menjadi najis kecuali apabila itu kecuali apabila berubah, apabila baunya menjadi busuk, kemudian warnanya berubah, rasanya berubah, maka air tersebut meskipun banyak itu hukumnya menjadi najis, mutanajis. Kita di sini tidak membahas secara detail rinci, karena itu pembahasannya dalam fikih lebih rinci. Nah, di sini yang terkait dengan hadis ini, atau sebelumnya benda itu benda cair tetapi bukan air. Misalnya minyak. Nah, misalnya dia adalah minyak. Atau benda-benda yang cair tapi bukan air, yang lainnya.
itu hukumnya seperti air sedikit, meskipun banyak itu hukumnya seperti air sedikit. Jika terkena najis, misalnya bangkai, kejatuhan bangkai, maka kalau berubah, maka hukumnya adalah berubah atau tidak berubah, karena hukumnya sama seperti air sedikit. Berubah atau tidak berubah, maka menjadi najis. Berubah atau tidak berubah, maka menjadi najis. Itu apabila apa? Benda cair. Benda cair, makanan yang cair seperti yang tadi kita contohkan, misalnya bubur atau macam-macam yang cair itu, begitu dia terkena najis, kalau dia sedikit ataupun banyak, maka dia menjadi najis. Tapi kalau yang dibicarakan di sini itu bendanya bukan benda cair, dia makanan, bukan benda cair, tetapi dia padat. Seperti dodol tadi misalnya, kemudian dia jatuh di tengah misalnya, dia kan nggak melebar kemana-mana, maka cukup najisnya diambil dan yang sekitarnya, kemudian sisanya itu bisa untuk dimakan, tidak najis, hukumnya tidak najis. Beda dengan kalau bendanya benda cair, maka langsung kena semuanya. Najisnya akan merata keseluruhan, baik benda cairnya itu sedikit atau banyak, itu menjadi najis. Ada rincian-rincian yang lainnya yang lebih rinci. Insyaallah dulu pernah kita bahas secara rinci tentang hal itu dalam pengajian kitab Matan Nabi Suja. Nanti insyaallah jika kita membahas fikih, kita juga bahas secara detail. Ini hanya yang berkaitan dengan hadis ini. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Anil Barra'i radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa al-Barra ibnu Azib. Qala wasdawuh sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna awwalama sesungguhnya sak temene kawitane barang nabda'u kang mulai sapa kita bihi kelawan ma fi yaumina ing dalem dinone kita hadza ya iki nusalli salat sapa kita thumma narji'u nuli bali sapa kita fananharu nuli belah kurban sapa kita. Man utahe sapane wong iku fa'alahu nglakoni sapa man ing perkara ing ma faqad asaba, maka teman-teman wis nepai sapa man sunnatana ing sunah kita. Ing sunah kita tegese ing ajaran kita. Wa man lan utawi sapane wong iku dzabaha beleh sapa man qablu ing dalam sadurunge salat, fa inna ma huwa salat Idul Fitri, Idul Adha, salat Idul Adha. Fa inna ma huwa mongko satemene utawi sembelihane iku lahmun daging qaddamahu kang nyawisaken sapa wong ing laham li ahlihi kanggo keluargane man. Laisa ora ana iku minan nusuki saking ibadah kurban fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Diriwayatkan dari sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang kita lakukan pada hari ini maksudnya pada hari Idul Adha, fi yaumina maksudnya fi yaumi Idul Adha, pada hari Idul Adha ini pertama kali yang kita lakukan adalah kami sholat. Setelah selesai sholat, kemudian kami pulang dan baru kemudian kami menyembelih binatang kurban.
Barang siapa yang melakukan ini, maka benar-benar dia telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah kita. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, sebelum sholat, maka sesungguhnya sembelihan itu adalah daging yang dipersembahkan oleh dia untuk keluarganya. Dan tidak ada sedikit pun di situ unsur dari ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang waktu penyembelihan binatang kurban yang disebut dengan udhiyah. Udhiyah atau udhiyah tanpa tasydid bisa dua-duanya. Jadi udhiyah, penyembelihan binatang kurban, itu kapan waktunya? Waktunya yaitu apabila, kalau di sini dari sisi urutan dijelaskan bahwa Nabi bersabda pertama kali di hari Idul Adha, kami sholat dulu, sholat Idul Adha. Setelah itu pulang baru menyembelih binatang kurban. Jadi waktunya itu berarti waktu penyembelihan binatang kurban itu adalah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik dia sholat atau tidak sholat, yang menyembelih itu, tetapi pelaksanaannya adalah setelah selesainya pelaksanaan sholat Idul Adha. Itu untuk penyembelihan binatang kurban. Jika dilakukan sebelum itu, maka itu tidak disebut sebagai kurban, tidak disebut sebagai udhiyah. Kalau misalnya pada hari Idul Adha, habis subuh sebelum sholat Id, dia sudah menyembelih kambingnya, itu bukan disebut udhiyah. Disebut udhiyah apabila penyembelihannya dilakukan setelah selesainya pelaksanaan sholat Idul Adha. Sehingga Nabi mengatakan apabila seseorang melakukan itu, artinya dia menyembelih binatang kurbannya setelah sholat Idul Adha, maka faqad ashaba sunnatana, maka benar-benar dia telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah kami. Sunnah di sini seperti yang sering kita ingatkan, artinya bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, bukan sunnah yang merupakan salah satu ahkam asyariyah, wujub, kemudian sunnah, kemudian haram, hurmah, kemudian makruh, kemudian mubah. Bukan itu. Sunnah bukan bagian dari ahkam asyariyah itu. Tapi sunnah di sini artinya syariah atau thariqah. Thariqatun atau syariatun, yaitu ajaran. Maksudnya adalah ajaran. Bukan sunnah dengan pengertian perkara yang hukumnya sunnah. Jadi setiap kali kita sering ingatkan ini karena sangat penting, sangat berpengaruh kepada makna apabila seseorang itu tidak memahami permasalahan ini. Jadi setiap kita mendapati di dalam hadis Nabi kata sunnah, maka artinya bukan perkara yang hukumnya sunnah, tetapi artinya adalah thariqah atau syariah, yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Apa yang dimaksud man ahya sunnati? Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Artinya bukan barang siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya seseorang yang dia menghidupkan ajaranku, baik itu akidah, ahkam, dengan mengajarkannya kepada masyarakat misalnya,
maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, meskipun dia matinya di atas tempat tidurnya, karena dia mau menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama adalah perkara-perkara yang itu hukumnya wajib, baik itu dari hal yang berkaitan akidah maupun yang berkaitan dengan ahkam. Baik itu hukumnya yang wajib atau yang sunnah, itu semuanya bagian sunnah Nabi. Tetapi diutamakan hal-hal yang wajib dari akidah maupun ahkam. Seperti halnya an-nikahu sunnati. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Artinya apa? Nikah itu adalah bagian dari ajaranku. Bukan artinya menikah itu hukumnya sunnah. Karena hukum dasar menikah itu bukan sunnah, tetapi hukumnya mubah. Itu hukum dasarnya. Bisa menjadi sunnah. Tetapi hukum asal menikah itu adalah mubah. Nah, maka jangan diartikan an-nikahu sunnati, dikatakan nikah itu hukumnya sunnah. Enggak, keliru. Nah, yang seperti itu keliru. Demikian juga istilah yang kita pakai ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah itu artinya adalah golongan yang mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi, baik akidah maupun ahkam. Jadi ahlus sunnah artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik akidahnya maupun ahkamnya. Itu yang disebut dengan ahlus sunnah. Wal jamaah artinya golongan yang mengikuti sunnahnya para sahabat, yaitu ajaran para sahabat. Jadi ahlus sunnati wal jamaah artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabatnya, baik dalam masalah akidah maupun ahkam. Nah, itu makna dari istilah ahlus sunnati wal jamaah. Nah, karena ada juga yang nggak paham ahlus sunnah, dikira orang yang senang mengerjakan amalan sunnah. Sehingga ketika temannya itu tidak sholat sunnah, itu ditegur. Dia mengatakan, apa kamu ini bukan orang ahlu sunnah? Kok nggak pernah sholat sunnah saya lihat? Itu keliru. Berarti dia memahami sunnah itu sebagai perkara yang sunnah. Padahal ahlu sunnah, sunnahnya itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi, baik itu akidah maupun ahkam. Wa man dzabaha qablu, kalau dia menyembelihnya sebelum salat Idul Adha, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli. Maka dia daging biasa saja yang dia persembahkan kepada keluarganya. Nah, bukan disebut sebagai kurban atau udhiyah. Nah, sehingga dikatakan laisa minan nusuki fi syai', artinya sama sekali itu bukan merupakan binatang kurban. Nusuk dalam bahasa Arab maknanya itu bermacam-macam. Terkadang berarti nusuk itu berarti ibadah secara umum, ibadah secara umum. Sehingga kita menyebut nasik itu artinya adalah abid, orang yang ahli ibadah, itu nasik. Jadi terkadang berarti ibadah secara umum. Tetapi terkadang nusuk ini memiliki makna yang khusus, yaitu yang dimaksud adalah binatang kurban, yaitu binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan ayyamut tasyrik. Itu yang disebut dengan nusuk. Nah, jadi dan di sini yang dimaksud nusuk di sini adalah itu, bukan ibadah secara umum. Tetapi yang khusus ketika dimutlakkan, nusuk itu ketika dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah
binatang sembelihan kurban. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan satu hadis lagi. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Saking Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakhala manjing sapa Kanjeng Nabi 'alaiha ing atase Aisyah. Wahadat lan haid sapa Aisyah bisa rifin. Kemarin kita pernah lewat kata ini. Kita katakan bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Bisa kita baca bisa rifa, berarti isim ghairu munsharif, atau bisa rifin, isim munsharif. Bisa rifin atau bisa rifa qabla an tadkhula ing dalam saturunge yen ta mlebu sapa Aisyah Makkah ing tanah Makkah. Wa hiya lan utai Aisyah iku tabeki wong kang iku tabeki nangis sapa Aisyah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, malaki anafisti, malaki ma utai apa iku laki kedue sira, anafisti ana tauhid sapa sira wadon. Qalat jawab sapa Aisyah, na'am, inggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna hadza sak temene iki iku amrun perkara katabahu kang wis netepaken ing hadza sapa Allahu Gusti Allah ala banati Adama ing atase pira-pira anak wadone Adam, tegese menungso. Faqdi mangko nglaksanakno sapa sira wadon ma ing perkara yaqdi kang nglaksanakaken sapa al-hajj wong kang haji ghaira alla tatufi sakliyane yen to ora tawaf sapa sira wadon bil baiti ing dalem Ka'bah. Falamma kunna mangko tatkalane ana sapa kita iku biminan ing dalem tanah Mina uti tu ten tekaaken sapa ingsun bilahmi baqaren kelawan daging sapi. Fakultu mangko ngucap sapa ingsun ma hadza ma utawi ma iku apa hadza utawi iki. Qalu jawab sapa para sahabat doha was kurban sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi saking pira-pira bojo wadone Kanjeng Nabi bil baqari kelawan sapi. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke rumah Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah itu sedang haid di daerah Saraf. Jadi ini di daerah Saraf sebelum daerah ini daerah sebelum masuk kota Makkah. Jadi sebelum masuk kota Makkah. Dan Aisyah ketika Nabi menemuinya itu dia menangis. Beliau menangis karena beliau sedang haid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangisnya bukan karena semata-mata haid, tetapi karena ini kan mau haji, mau melaksanakan haji. Sementara beliau sedang haid. Bagaimana nanti hajinya? Ini kan dalam perjalanan dari Madinah menuju Makkah dalam rangka untuk melaksanakan haji. Sampai di daerah Sarif, ternyata Sayyidah Aisyah kemudian mengeluarkan darah haid yang menjadikan beliau bersedih gimana nanti dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Kemudian Nabi bertanya, apa yang terjadi padamu, wahai Aisyah? Apakah kamu sedang haid? Sayyidah Aisyah menjawab, iya, saya sedang haid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadza amrun katabahullahu ala bani Adam. Sesungguhnya ini haid ini
itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kaum perempuan dari manusia ini. Nah, hadis ini menjadi dalil bagi sebagian para ulama bahwa mengeluarkan darah haid ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Artinya kaum perempuan dari putri-putri Nabi Adam alaihissalam itu sudah mengeluarkan darah haid. Karena dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa seorang perempuan itu mulai mengeluarkan darah haid itu dari Banu Israel. Nah, tetapi yang unggul pendapat yang ini, yang mengatakan bahwa kaum perempuan itu mulai mengeluarkan haid itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Artinya putri-putrinya Nabi Adam alaihissalam itu juga sudah mengeluarkan darah haid. Nah. Jadi Nabi pertama menjelaskan ini bahwa haid ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada seorang perempuan. Maka faqdi ma yaqdil haju ghaira alla tatufi bil bait. Maka laksanakanlah ritual haji, ritual yang biasa dilakukan oleh orang yang haji selain tawaf. Karena kalau tawaf ini hukumnya seperti sholat. Nah, jadi tawaf itu posisinya seperti sholat dari sisi ketentuan-ketentuannya, termasuk diwajibkannya dalam tawaf itu adalah suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, itu disyaratkan di dalam tawaf sama dengan sholat. Bedanya kalau dalam sholat itu nggak boleh bicara, kalau dalam tawaf itu boleh bicara. Misalnya seseorang tawaf, sambil tawaf kemudian dia bicara, itu diperbolehkan, tidak membatalkan tawaf. Beda dengan kalau sholat. Kalau sholat seseorang bicara dengan sengaja dalam sholat, maka sholatnya batal. Tapi dari sisi ketentuan yang lain seperti disyaratkannya tawaf itu harus suci dari hadas, itu sama dengan sholat. Nah, selain tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain tawaf, itu tidak disyaratkan seseorang yang melakukannya harus suci dari hadas. Nggak harus seseorang waktu misalnya ketika sa'i, ketika berada di Arafah, wukuf di Arafah, ketika dia misalnya membalang jamarat, ini tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Boleh dilaksanakan, boleh dilakukan. Dia tawaf dalam kondisi haid, nggak masalah. Dia sa'i, bukan tawaf, dia sa'i dalam kondisi, ini agak ngantuk jadi konsentrasinya. Jadi kalau sa'i perempuan dalam keadaan haid nggak masalah, tetap sah. Wukuf perempuan dalam kondisi haid nggak ada masalah. Ketika dia melempar jamarat, dia dalam kondisi haid tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk tawaf itu memang disyaratkan harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Harus dalam kondisi kita suci dari hadas kecil setelah berwudu, dan suci dari hadas besar, baik itu haid atau nifas atau junub, harus suci dari hadas-hadas tersebut. Itu untuk tawaf. Sehingga Nabi mengatakan lakukan semuanya kecuali tawaf. Kalau tawaf harus nunggu untuk suci dulu, baru kemudian melaksanakan tawaf. Itu ketentuan di dalam haji. Nah,
Ini permasalahan yang pertama. Falamma kunna bimina utitu bilahmi baqar. Ketika kami berada di Mina, artinya dalam pelaksanaan ritual ibadah haji di Mina untuk melempar jamarat, didatangkan kepadaku daging sapi. Artinya saya diberi daging sapi. Kemudian aku berkata, "Ma hadza?" Apa ini? Sayyidah Aisyah bertanya kepada para sahabat yang membawakan beliau daging sapi. Kemudian para sahabat itu mahadza qalu, para sahabat kemudian menjawab, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqari." Mereka menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih binatang kurban untuk istri-istrinya dengan satu ekor, menyembelih satu ekor sapi. Hadis ini, bagian yang ini menjadi dalil bahwasanya sapi atau berkurban dengan seekor sapi itu bisa digunakan untuk atau diatasnamakan untuk 7 orang. Berbeda dengan kambing. Kalau kambing hanya untuk 1 orang. Berkorban 1 kambing bisa diatasnamakan hanya untuk 1 orang. Tetapi kalau onta dan sapi 1 ekor itu bisa diatasnamakan 7 orang. Misalnya ada 7 orang, kemudian menyembelih 1 ekor sapi, diatasnamakan korbannya pertama si fulan, kedua si fulan, ketiga, 4, 5, 6, 7, itu boleh berkorban dengan seperti itu. Nah, dasarnya adalah hadis ini bahwa Rasulullah itu menyembelih 1 ekor sapi untuk siapa? Bukan 1 istrinya, tetapi untuk para istrinya. Nah, para istrinya yang dimaksud ini adalah untuk 7 orang, bukan lebih dari 7 orang. Meskipun istri Nabi itu lebih dari 7 orang. Nah, di sini maksudnya berdasarkan penjelasan yang lainnya bahwa yang dimaksud adalah untuk 7 orang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.